Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Indarwinarsi dengan NIM A1H1230057 dengan kelas A, mata kuliah penilaian pembelajaran PAUD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 2, yaitu berdasarkan cerita tersebut, Bu Rina telah menerapkan beberapa prinsip penilaian dalam PAUD, yaitu yang pertama, prinsip edukatif. Nah, alasannya Bu Rina melakukan penilaian saat anak sedang belajar dan bermain tanpa membuat mereka merasa sedang diuji atau dinilai. Hal ini membuat anak tetap nyaman, senang, dan tidak tertekan selama kegiatan berlangsung. Penilaian dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak dan membantu guru memberikan stimulasi yang tepat, bukan untuk menghukum atau mencari kesalahan anak. Nah, contoh dalam cerita yaitu Bu Rina mengamati perilaku dan kemampuan anak-anak tanpa membuat mereka merasa sedang dinilai. Nah, yang kedua yaitu prinsip objektif. Alasannya yaitu Bu Rina mencatat kemampuan setiap anak sesuai kondisi yang sebenarnya. Bu Rina melihat bahwa Alia sudah mampu mewarnai dengan rapi, sedangkan Bima belum atau masih mengalami kesulitan mengendalikan gerakan tangan. Penilaian didasarkan pada hasil pengamatan nyata, bukan berdasarkan perasaan atau dugaannya guru. Nah, contoh dalam cerita yaitu Bu Rina mencatat kemampuan Alia dan Bima sesuai dengan hasil pengamatannya. Yang ketiga yaitu prinsip individual. Alasannya, setiap anak memiliki kecepatan dan karakteristik perkembangan yang berbeda. Bu Rina tidak membandingkan satu anak dengan anak lainnya, tetapi melihat perkembangan masing-masing anak sesuai kemampuan mereka. Nah, contoh dalam cerita yaitu Bu Rina tidak membandingkan kemampuan anak dengan yang lainnya, tetapi mencatat perkembangan masing-masing anak secara individu. Selanjutnya yaitu prinsip komprehensif. Nah, alasannya penilaian yang dilakukan Bu Rina tidak hanya berfokus pada satu aspek perkembangan. Saat mewarnai, Bu Rina melihat atau menilai kemampuan motorik halus anak. Saat bermain balok, Bu Rina melihat kemampuan sosial, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan menunggu giliran. Dengan demikian, penilaian mencakup berbagai aspek perkembangan anak. Nah, contoh dalam cerita yaitu Bu Rina mengamati kemampuan motorik, sosial, komunikasi, dan kerjasama anak. Selanjutnya, prinsip berkesinambungan. Alasannya yaitu penilaian tidak hanya dilakukan hanya sekali, tetapi terus-menerus setiap hari melalui berbagai kegiatan belajar dan bermain. Dengan cara ini, guru dapat melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu secara lebih akurat. Nah, contoh dalam cerita yaitu penilaian ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara terus-menerus setiap hari. Selanjutnya, prinsip akuntabel. Alasannya yaitu hasil penilaian Bu Rina didukung oleh berbagai sumber data seperti catatan perkembangan harian anak, hasil karya anak, observasi kegiatan bermain, dan informasi dari orang tua. Karena didasarkan pada bukti yang nyata, hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh dalam cerita yaitu Bu Rina menggunakan catatan perkembangan, hasil karya anak, observasi, dan diskusi dengan orang tua. Baik, kesimpulan dari cerita tersebut yaitu Bu Rina telah menerapkan 6 prinsip penilaian PAUD, yaitu yang pertama, prinsip edukatif. Penilaian dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak menekan anak. Yang kedua yaitu prinsip objektif, menilai berdasarkan kondisi nyata yang diamati. Yang ketiga yaitu individual, menghargai perbedaan perkembangan setiap anak. Yang keempat yaitu prinsip komprehensif, yaitu menilai berbagai aspek perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan, yaitu dilakukan terus-menerus dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang keenam yaitu akuntabel, hasil penilaian didukung oleh data dan bukti yang jelas. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, penilaian yang dilakukan Bu Rina dapat memberikan gambaran perkembangan anak secara lebih lengkap, adil, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini.
Hal ini terlihat dari cara Bu Rina mengamati anak secara alami saat bermain dan saat belajar, mencatat perkembangan berdasarkan fakta yang ditemukan, menilai berbagai aspek perkembangan, melakukan penilaian secara terus-menerus, menggunakan berbagai sumber informasi, serta melibatkan orang tua dalam proses penilaian. Alasannya karena penilaian yang dilakukan Bu Rina berfokus pada perkembangan masing-masing anak secara individu dan bertujuan untuk memahami kebutuhan serta membantu perkembangan anak secara optimal, bukan untuk membandingkan atau menghakimi kemampuannya mereka. Baik, itulah tadi jawaban saya dari tugas 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.